Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gila Pasyanira dengan NIM 240901602003. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Terapan. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan paragraf. Apa sih itu pengembangan paragraf? Jadi, pengembangan paragraf adalah proses menambah, menjelaskan, atau memperluas informasi dalam sebuah paragraf untuk memperjelas ide utama dan memberikan detail yang mendukung. Tujuan dari pengembangan paragraf adalah agar paragraf tersebut menjadi lebih informatif, terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami. Adapun jenis-jenis paragraf. Nah, yang pertama adalah paragraf analogi. Paragraf analogi adalah pengembangan ide pokok paragraf yang belum diketahui sebelumnya dengan hal yang sudah dikenal pada pengembangan tersebut. Nah, pada pengembangan tersebut akan ditemukan berbagai macam perumpamaan. Nah, yang kedua adalah paragraf definisi. Nah, paragraf definisi adalah merupakan pola pengembangan yang ada pada kalimat topik paragraf yang memerlukan pengertian atau definisi. Yang ketiga adalah paragraf ilustrasi. Nah, paragraf ilustrasi adalah pola pengembangan dengan kalimat memuat pengembangan atau pelukisan suatu objek. Yang keempat adalah paragraf klasifikasi divisi. Nah, yang ini merupakan paragraf dengan tujuan mengelompokkan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Yang kelima adalah paragraf kronologi. Nah, paragraf kronologi adalah pengembangan paragraf dengan mengutamakan urutan kejadian atau peristiwa. Yang keenam adalah paragraf pemerincian. Nah, paragraf pemerincian adalah paragraf dengan kalimat topik yang memuat rincian fakta atau pendapat. Selanjutnya adalah struktur paragraf yang terdiri dari 3, yaitu kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama di paragraf. Biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Yang kedua adalah kalimat penjelas, yaitu kalimat yang mendukung, menjelaskan, atau memberikan rincian lebih lanjut tentang ide pokok. Nah, yang terakhir ada kalimat penutup, yaitu kalimat yang menyimpulkan atau merangkum paragraf serta memberikan kesan penutup pada ide utama. Adapun syarat pengembangan paragraf, yaitu ada kesatuan, kepaduan, dan perkembangan paragraf. Nah, kesatuan adalah setiap paragraf hanya boleh memiliki satu gagasan pokok. Semua kalimat paragraf mendukung satu ide utama. Setiap kalimat harus relevan dengan topik utama paragraf dan tidak keluar topik tersebut. Kedua adalah kepaduan, yaitu kalimat dalam paragraf harus disusun secara logis, baik itu urutan kronologis, sebab akibat, atau pola lainnya. Yang ketiga adalah perkembangan paragraf, yaitu proses penyusunan pengembangan ide dalam paragraf agar jelas dan terstruktur. Setiap kalimat dalam paragraf harus mendukung dan menjelaskan ide utama secara logis dan rinci. Nah, adapun teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf secara garis besar ada 2 macam. Yang pertama adalah dengan menggunakan ilustrasi. Yang kedua adalah dengan menggunakan analisis. Kedua teknik tadi dapat dirinci menjadi beberapa cara yang lebih praktis, yakni yang pertama dengan memberi contoh, yang kedua dengan menampilkan fakta-fakta, yang ketiga dengan memberikan alasan-alasan, yang keempat dengan bercerita. Yang terakhir adalah letak kalimat topik yang terdiri dari 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf deskripsi. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan pernyataan umum atau ide pokok di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung pernyataan tersebut. Yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang diawali dengan fakta-fakta atau contoh-contoh khusus, kemudian disimpulkan dengan kalimat utama atau ide pokok di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran, yaitu paragraf yang menggabungkan pola deduktif dan induktif. Pada paragraf ini, ide pokok terdapat di awal dan diulang kembali di akhir paragraf, sebagian penegasan atau kesimpulan. Terakhir adalah paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau perasaan dengan detail, sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan hal tersebut. Adapun kesimpulan pengembangan paragraf, yaitu rangkuman atau penyelesaian dari ide-ide utamanya yang telah dibahas dalam paragraf sebelumnya.
baik itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.